Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin ihwa fillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan kedua nikmat tersebut kita bisa melangkahkan anggota badan kita untuk melakukan kebaikan. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin ihwa fillah rahimakumullah. Dalam kehidupan kita tidak jarang melakukan kesalahan dan dosa. Jadi kita harus mengetahui dosa apa saja yang bisa menghapus kebaikan, amal kebaikan kita. Jangan sampai kita melakukan amal baik kita. Jangan sampai kita melakukan amal baik kita tapi tidak dianggap. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa saja yang bisa menghapus amal kebaikan kita. Tentang hal ini akan sangat merugikan, bahkan dapat menyebabkan kita termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Apa saja yang bisa menghapus amal baik kita? Ada 6 perkara. Yang pertama adalah al-istiglal biwuyubil khalqi, sibuk dengan mencari aib orang lain sehingga lupa dengan aib kita diri sendiri. Ada pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan nampak jelas kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Membicarakan orang lain itu sangat menyenangkan atau sangat mengasihkan, tetapi akan merugikan kita sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah oleh kalian buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dusta perkataan. Hadis riwayat muttafaq alaih dan Imam Malik. Perkara yang kedua adalah qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Keras hati terkadang lebih keras daripada batu karang, sehingga sulit untuk menerima nasihat. Ada tiga golongan hati ketika dinasihati. Golongan yang pertama adalah ketika dinasihati dia langsung menerimanya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah agak susah menerima nasihat. Nah, yang kedua ini, ketika kita memberi nasihat beberapa kali, akhirnya bisa masuk. Dan yang ketiga ini adalah yang tidak menerima nasihat atau menolak nasihat. Meskipun kita menasihati 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 100, sampai 1000, dia tidak menerimanya.
Oleh karena itu, marilah kita menjadi kelompok yang pertama. Ketika dinasihati, kita harus menerimanya. Perkara yang ketiga adalah hubbud dunya atau cinta terhadap dunia. Merasa hidupnya di dunia merasa hidupnya di dunia saja, tidak memikirkan akhirat, hanya memikirkan dunia dan dunia. Kita boleh memikirkan dunia, tapi kita harus ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Nah, kematian ini adalah gerbang atau jalan menuju alam yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Oleh karena itu, dunia adalah tempat kita untuk menanam, dan akhirat adalah tempat kita untuk memanennya. Jikalau kita memanen di dunia amal baik, pasti kita akan memanennya di akhirat amal baik juga. Tapi sebaliknya, jika kita menanam amal buruk di dunia, maka kita akan memanennya nanti di akhirat amal buruk juga. Itu yang ketiga, hubbud dunya. Perkara yang keempat adalah qillatul haya, sedikit rasa malu atau hilang rasa malu. Jika seorang telah kehilangan rasa malunya, maka segala amal yang salah itu pasti dikerjakan tanpa takut dosa. Contohnya seperti berjudi, berzina, minum minuman, mabuk, dan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita berbuat baik, jangan seperti begitu. Perkara yang kelima adalah tahlul amal atau panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Merasa hidupnya masih lama di dunia ini sehingga enggan bertobat. Kita tidak pernah tahu berapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hidup kita. Ada yang dikasih 1 detik, 2 detik, 1 jam, 1 minggu, 10 tahun, 70 tahun, ada yang 100 tahun. Tidak ada yang tahu umur kita. Makanya dari itu kita harus senantiasa berbuat baik dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keenam adalah dzulmun la yantahi, kezaliman yang tidak berhenti. Perbuatan maksiat itu menyebabkan kecanduan bagi pelakunya yang tidak segera untuk bertobat. Maksiat itu ibarat candu nikmat. Sesungguhnya kenikmatan itu justru akan mencelakakan kepada kita, tidak hanya mendapatkan balasan di dunia. Pelaku nikmat, pelaku maksiat juga akan mendapat siksa di yaumil akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kita harus mewaspadai 6 perkara yang tadi. Yang pertama adalah al-istiglal bi uyubil khalqi, sibuk mencari aib orang lain. Yang kedua adalah qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Yang ketiga adalah hubbud dunya. Yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malu atau hilang rasa malu. Yang kelima, tahlul amal, panjang angan-angan. Yang keenam adalah dzulmun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai 6 perkara tersebut.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi yang mendengarkan. Amin. Mari kita tutup dengan doa hamdalah dan khutbatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.